Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, kita mengambil sikap saat teduh secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Kita akan mulai persekutuan doa kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam hari ini oleh anugerah-Mu kami boleh bersama-sama bersekutu dalam persekutuan doa Boys Brigade Indonesia. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang kami dapatkan dari Tuhan melalui persekutuan doa ini. Kami menyerahkan segenap kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melawat kami, Tuhan memberkati kami. Izinkan kami merasakan kehadiran-Mu melalui nyanyian pujian, melalui sharing firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita menaikkan satu lagu pujian untuk menghantarkan kita pada sharing firman Tuhan malam hari ini. Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Kitab kita, Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita 1 Tesalonika pasal 2, baca bersama-sama karena ada saya tampilkan di slide kita. Beginilah firman Tuhan, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita dalam sharing firman malam hari ini, pemuritan di tengah pandemi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama di mana kita berhadapan dengan virus COVID-19 yang pada akhirnya membatasi banyak ruang gerak kita, yang selama ini kita bisa berhadapan langsung dengan murid-murid yang kita bina dalam Boys Brigade, tapi oleh karena kondisi masa sulit sekarang ini membuat kita harus mengatur jarak dengan mereka. Bagaimana kita bisa menjalankan pemuritan, pembinaan di tengah masa sulit, di tengah pandemi yang sekarang ini merajalela. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1-20 ini berada pada situasi ketika itu Paulus sedang berhadapan dengan fitnah, kabar-kabar buruk yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tentang sikap tulus Paulus dalam memberitakan Injil. Ya, jadi ada fitnah yang dihadapi oleh Paulus. Pada dasarnya tidak ada pelayanan tanpa tantangan, tidak ada pelayanan tanpa pergumulan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, penting kita renungkan bagaimana kita menyikapi pembinaan Boys Brigade kita, pemuritan di Boys Brigade kita di masa-masa sulit sekarang ini. Saya mengutip satu pernyataan
Pendeta John Wesley yang sangat luar biasa. Pendeta John Wesley katakan begini, pertobatan tanpa pembinaan sama dengan bayi yang mati waktu lahir. Pertobatan tanpa pembinaan sama dengan bayi yang mati waktu lahir. Pada dasarnya kalimat ini menegaskan betapa pentingnya pembinaan itu, betapa pentingnya pemuritan itu, betapa pentingnya didikan itu dalam hal rohani. Beberapa cabang tetap mengadakan Boys Brigade yang selama ini telah mereka lakukan dengan pertobatan tanpa pembinaan sama dengan bayi yang mati waktu. Oleh kita memperalat virus corona, gerakan pelayanan pembinaan yang selama ini telah kita jalankan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang mau saya bagikan dalam renungan ini yang pertama. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 bicara tentang jarak tidaklah memisahkan. Ya. Tapi kami saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ini kondisinya sama seperti kita. Saya yakin jarak ini mungkin kita alami sekarang. Kita boleh terpisah seketika dari anggota Boys Brigade kita, tapi tidak dengan hati kita. Anggota Boys Brigade kita tetap dekat di hati kita, bahkan ada di hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Paulus dalam konteks ini, sekalipun dia ketika itu di Korintus dalam perjalanan misinya, dia tetap dekat, bahkan orang-orang di Tesalonika itu tetap ada dalam hatinya. Jadi, sah-sah saja kita sekarang ini jauh terpisah satu dengan yang lain, tapi satu dengan yang lain tidak boleh tidak ada di hati kita. Mereka harus tetap ada di hati kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ayat 18, tantangan yang dihadapi. Saya bahasakan perenungannya begini Bapak Ibu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Dalam hal ini iblis tidak pernah tinggal diam untuk menghalangi pekerjaan Tuhan. Martin Luther pernah katakan di mana gereja dibangun, di situ iblis membangun sinagog. Atau di mana Injil diberitakan, di situ iblis membangun kemahnya. Dalam hal ini, iblis tidak pernah tinggal diam, membiarkan pelayanan, penginjilan, pemuritan berjalan dengan baik. Maka dari itu Bapak Ibu, tantangan kita mungkin sama satu sisi, di sisi lain berbeda. Karena pada dasarnya tidak ada pelayanan tanpa pergumulan. Tidak ada pelayanan tanpa tantangan. Tidak ada pelayanan tanpa persoalan. Bahkan tidak ada pelayanan tanpa penderitaan. Ini pasti Bapak Ibu. Perhatikan, mau di kota, mau di desa, di cabang berapapun, kita punya tantangan yang berbeda-beda secara internal satu dengan yang lain. Tapi pada dasarnya itulah pelayanan. Justru dipertanyakan kalau pelayanan kita tidak ada pergumulan. Justru dipertanyakan kalau pelayanan kita tidak ada tantangan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, pemuritan di tengah pandemi sekalipun di tengah penderitaan, di tengah tantangan harus tetap kita jalankan. Ayat 19-20, saya mau sampaikan renungan tentang ayat ini. Siapakah mereka yang kita muridkan? Kalau saya bertanya bagi kita, siapa sih anggota BB itu bagi Bapak Ibu sekalian? Siapa sih mereka? Gitu ya. Bagi Paulus, jemaat Tesalonika itu adalah sukacitanya, mahkota kemegahannya. Bahkan dikatakan di sini, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, siapakah jemaat Tesalonika bagi Paulus? Yang pertama, jemaat Tesalonika bagi Paulus adalah sesuatu yang sangat penting, yang sangat berharga, menjadi kehormatan bagi Paulus, bahkan kemegahan bagi Paulus. Nah,
Kalau kita tarik dalam konteks kita, siapa sih BB itu bagi kita? Siapa sih anggota BB Boys Brigade itu bagi kita? Siapa sih jiwa-jiwa dalam Boys Brigade itu bagi kita? Adakah kita menempatkan mereka sebagai sesuatu yang penting, menempatkan mereka sebagai sesuatu yang berharga, menempatkan mereka sebagai bagian dari kehormatan, kemegahan, bahkan sukacita kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita belajar dari Paulus. Paulus dalam konteks ini menempatkan jemaat Tesalonika sebagai mahkota, kemegahan, kemuliaan, bahkan sukacitanya. Maka sekalipun dari tempat yang jauh, bagi Paulus jemaat Tesalonika tetap ada di hatinya. Nah, demikian kiranya kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya, jangan terhenti oleh karena persoalan tantangan yang kita hadapi. Mari saling menopang, mari saling mendukung. Paulus dalam konteks ini menempatkan jiwa-jiwa itu sebagai sesuatu yang penting, berharga, menjadi kehormatan, kemegahan, kemuliaan, bahkan sukacita. Mengutus Timotius. 1 Tesalonika 3 ayat 2. Lalu kami mengirim Timotius. Artinya, jarak membuat Paulus tidak melayani. Kondisi tidak menghambat Paulus untuk tidak menguatkan, meneguhkan, memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika dalam kondisi itu. Yang ia lakukan. Nah, yang kedua, apa yang Paulus lakukan ketika jarak situasi memisahkannya dengan jemaat Tesalonika? Dia mengirim surat pastoral 1 Tesalonika 1 ayat 1 dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang dalam Allah. Artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Paulus sempatkan menuliskan surat kepada jemaat Tesalonika itu. Paulus sempatkan memberikan surat pesan-pesan nasihat melalui secara tertulis kepada jemaat di Tesalonika. Ada yang ia lakukan. Sekali lagi, mungkin kalau sekarang mungkin bisa saja lewat email, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat media sosial. Tapi kalau itu belum ada, Paulus harus menuliskan surat. Ya, kesulitan Paulus untuk menjangkau jemaat Tesalonika yang jauh dari Korintus ketika itu tidak menghambat dia untuk tidak menguatkan, meneguhkan jemaat itu. Nah, yang ketiga yang bisa Paulus lakukan, ketika itu dikatakan 1 Tesalonika 3:10, siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Ini yang Paulus lakukan, berdoa dengan sungguh-sungguh buat jemaat Tesalonika supaya diberi kesempatan untuk bertatap muka dengan muka. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah kiranya kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Kan begitu ya. Apa sih yang bisa kita perbuat? Dalam situasi sekarang ini, Paulus melakukan 3 hal. Mari kita belajar dari Paulus. Mungkin kita lebih dari 3 hal yang bisa kita lakukan. Di tengah kemajuan teknologi, kemajuan zaman sekarang ini, mungkin ada banyak cara, metode yang bisa kita kerjakan. Pada dasarnya untuk satu tujuan, bagaimana pembinaan, pemuritan, penjangkauan jiwa tetap bisa kita laksanakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau kita simpulkan dari renungan malam hari ini? Yang pertama, jarak bisa saja memisahkan kita secara fisik, tetapi tidak dengan hati. Bagi Paulus, hatinya tetap ada pada jemaat Tesalonika. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika itu adalah kemegahannya. Kenapa Paulus hatinya tetap ada pada jemaat Tesalonika? Karena jiwa-jiwa di Tesalonika itu adalah kehormatannya. Jiwa-jiwa di Tesalonika itu adalah kebanggaannya. Sesuatu yang penting, berharga baginya. Maka sekalipun jauh, Paulus tetap dekat dengan mereka. Jemaat itu tetap ada di hati Paulus. Nah, yang kedua, kita bisa simpulkan, tantangan bisa saja datang,
tapi jangan pernah berhenti memenuhi panggilan Allah. Bapak Ibu menjadi bagian dari Boys Brigade yang saya yakini secara pribadi bukanlah semata-mata panggilan dari organisasi lembaga sekolah, tapi bagian dari panggilan Allah. Kita sebagai officer sesungguhnya Bapak Ibu, jangan berhenti memenuhi panggilan Allah. Apa panggilannya bagi kita? Menggembalakan anggota-anggota kita masing-masing. Memuridkan mereka, membina mereka. Sekali lagi, pertobatan tanpa pembinaan sama dengan bayi yang mati waktu lahir. Artinya Bapak Ibu, orang-orang yang sudah bertobat, yang sudah dilayani harus tetap dibina, dibimbing, dimuridkan, hingga sampai mereka dewasa. Yang ketiga, saya bisa simpulkan bersama-sama dengan kita, jangan kaku dengan membatasi diri dengan metode tertentu. Ya, mari kita fleksibel, mari kita tidak kaku gitu ya. Paulus melakukan 3 metode. Dia mengutus Timotius, dia menuliskan surat pastoral, bahkan dia melakukan doa, jam doa bagi jemaat Tesalonika. Mungkin kita banyak ya. Jadi kita nggak kaku dengan satu metode, kita bisa pakai banyak metode yang pada dasarnya bagaimana supaya jiwa-jiwa itu tetap dapat kita jangkau. Yang keempat, Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa untuk kita layani, karena itu jangan berhenti, tetaplah melayani dimanapun kita berada. Jangan berhenti, karena Tuhan yang mempercayakan jiwa-jiwa itu kepada kita. Maka kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, menyikapi COVID-19. Pelayanan kita, pembinaan yang kita lakukan kepada Boys Brigade kita, kepada anak-anak didik kita yang selama ini kita sudah kerjakan. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memperlengkapi dan memampukan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kita berdoa, Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah memberikan kami waktu dan kesempatan, sekalipun terbatas, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan, men-sharingkan firman ini. Biarlah Tuhan berkati dan Tuhan sempurnakan apa yang boleh didengar oleh Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan doa ini. Tuhanlah yang menguatkan kami melalui firman ini. Tuhanlah yang menjadikan berkat melalui firman ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat kita. Kami persilahkan kepada yang bertugas, Ibu Mia. Silakan Bu. Oke, saya duluan ya. 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 Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali agar kami sungguh-sungguh diberikan visi dan misi yang jelas dalam melayani Tuhan, khususnya ketika kami terlibat langsung di dalam Boys Brigade Tuhan, agar kami dapat menemukan metode-metode yang baik untuk kami dapat mengajar setiap siswa-siswi kami Tuhan, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya nanti memuliakan nama Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini, kami berdoa secara khusus untuk gereja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar gereja-gereja sungguh-sungguh Tuhan dapat menjalankan fungsinya sebagai garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, baik itu para pendeta, para pemimpin gereja, majelis,
penatua ataupun aktivis, agar mereka sungguh-sungguh Tuhan dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dengan kondisi pada saat ini. Tuhan, biarlah gereja-gereja dapat menyuarakan kasih dan kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Biarlah gereja-gereja dapat menyatakan kasih dan menjadi berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa Tuhan, secara khusus untuk orang-orang percaya di seluruh dunia, secara khusus di Indonesia. Tuhan memberkati agar setiap orang percaya diberikan kesatuan hati untuk dapat memikirkan yang terbaik bagi perkembangan penginjilan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kiranya melalui kondisi yang terjadi saat ini merupakan sebuah kesempatan emas bagi setiap pemimpin-pemimpin gereja, sehingga sungguh-sungguh Tuhan diberikan visi dan misi yang jelas bagaimana dapat menyampaikan berita Injil kepada banyak orang, secara khusus Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri, bahkan orang-orang yang ada di luar gereja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, kita berdoa. Di surga kami juga mau berdoa menyerahkan untuk proses pendidikan di sekolah di Indonesia dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Sebagian besar sekolah terpaksa harus menjalankan proses pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan daring. Tuhan, ini model yang baru yang kami harus adaptasi, yang kami harus berjuang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan bagi sekolah-sekolah, para pemimpin sekolah, yayasan, guru-guru bahkan. Tuhan yang memberikan hikmat dan pertolongan selalu untuk kami semua bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati segala sesuatunya. Begitu pula kami mau menyerahkan untuk siswa-siswa kami. Tuhan kiranya akan memberkati mereka dalam adaptasi dengan proses pembelajaran jarak jauh ini. Sehingga mereka pun bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan kiranya akan menolong agar proses pembelajaran ini sekalipun dengan cara yang tidak ideal, tetapi bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena kami semua mempersiapkannya dengan baik, karena siswa-siswa kami juga mengikutinya dengan serius, dan Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap cabang-cabang Putra Pengabdi. Kami mau menyerahkan sungguh ya Tuhan, ketika pandemi ini juga memaksa kami harus di rumah. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati setiap kapten, chaplain, officer semua, untuk memikirkan program-program, memikirkan kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti walaupun tetap dengan jarak jauh secara online. Tuhan kiranya akan memberikan hikmat bagi kami, sesuai dengan firman-Mu tadi ya Tuhan, bahwa anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami layani, tetap kami bisa layani sekalipun dengan metode yang berbeda seperti biasa, kami harus menggunakan daring. Tuhan kiranya akan memberikan pertolongan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau distrik 1 dan distrik yang lain juga mempersiapkan berbagai macam kegiatan secara online. Biarlah semua cabang bisa mengikutinya, semua anggota juga bisa mengikutinya, dan kami bisa terus berkegiatan. Kami bisa terus mendampingi, mendidik, mengarahkan anak-anak kami dalam iman, pengenalan akan Tuhan, dan dalam karakter Kristus yang baik bagi mereka. Berkatilah setiap cabang dalam segala pergumulan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk cabang-cabang yang saat ini sudah memulai pertemuan, memulai walaupun online. Kami berdoa untuk cabang-cabang yang sedang rekrutmen. Tuhan yang akan memberkati untuk cabang 14 di Jakarta yang akan mengadakan acara login bagi siswa baru.
Tuhan kiranya akan memberkati mereka, sehingga lebih banyak lagi anak-anak-Mu yang baru masuk ke sekolah kami, bisa kami layani juga ya Tuhan, sebagai domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap anggota, setiap orang yang saat ini sedang bergumul, baik itu bergumul dengan permasalahan kehidupan, karena pandemi ini mungkin ada yang terkena PHK, ada yang usahanya mulai sulit, ada yang pekerjaannya mulai berat. Tuhan kiranya akan memberkati dan memberikan jalan keluar. Ada juga rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang bergumul saat ini dengan sakit penyakit. Tuhan yang mau menjamah mereka dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Berdoa secara khusus untuk rekan kami, senior kami, Pendeta Haris Siagian, dalam proses pemulihan. Tuhan kiranya akan memberkati, memberikan kesabaran dan hikmat untuk menjalani semuanya dengan tekun, dengan sungguh, dan Tuhan yang akan memberikan kesembuhan. Begitu pula setiap kami yang bergumul dengan sakit penyakit ini, Tuhan yang akan menolong. Begitu pula kami mau menyerahkan untuk seluruh anak bangsa ini ya Bapa, dalam pergumulannya menghadapi pandemi ini. Tuhan, kami kadang merasa bimbang, takut, khawatir dengan kondisi ini. Tapi biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami. Begitu pula ketika kami harus masuk dalam masa-masa transisi, masa-masa new normal, kebiasaan baru. Tuhan juga yang menolong kami, untuk kami punya kemauan untuk mengikuti protokol kesehatan yang baik, sehingga kami bisa menjaga tubuh yang Tuhan ciptakan ini dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami mau menyerahkan untuk setiap doa kami, bahkan isi hati kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan persekutuan doa kita. Kita akan mengakhiri persekutuan doa ini dengan doa Bapa kami dan juga doa berkat, lalu kita bernyanyi di Vesper. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab oleh karena anugerah-Mu, persekutuan doa kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga berakhir. Melalui persekutuan doa ini, nama Tuhan dimuliakan, melalui dikuatkan dan diteguhkan. Kami juga berdoa Tuhan, mengikuti persekutuan doa kami seperti malam hari ini. Dan firman Tuhan tidak akan berakhir dalam kehidupan kami. Biar di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni telah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepas kuasa dan kemuliaan sampai selesai. Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus hingga Maranatha. Amin. Kita bernyanyi.